They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share lagi tentang keuangan, tentang budgeting gitu mams. Nah ini aku mau buka dulu, mau unboxing dulu apa yang aku beli. Ini aku beli diary books gitu mams, yang bunga-bunga. Terus aku juga beli kertasnya. Nah ini yang ukuran A6 ya mams. Dan aku juga beli kantong zipper gitu buat naro-naro uang mams. Nah ini lumayan bagus sih mams, dengan harga murah meriah cuma 50.000 udah dapat segini banyak mams. Oke mams, sekarang kita mulai aja. Aku mau mulai budgeting untuk di bulan September 2023. Udah lama banget aku nggak bikin budgeting karena kemarin itu ada suami di rumah mams, pulang hampir 6 bulanan di rumah. Jadi untuk masalah keuangan sehari-hari itu yang tanggung suami, yang atur suami gitu ya mams. Jadi untuk yang 6 bulan kemarin itu aku enggak ngatur keuangannya mams. Nah sekarang alhamdulillah suami aku udah berangkat kerja lagi ke luar negeri, ke Singapura mams. Lumayan cukup lama, sekitar 6 bulanan. Nah jadi sekarang aku mulai lagi untuk mengatur keuangan. Nah mams, ini bener aku yang buat bikin budgeting keuangan. Ini udah dicoret-coret sama anak-anak, udah digambar dan segala macam. Jadi aku putuskan buat budgeting di binder aku yang baru ini. Ukurannya kecil, mini, ukuran A6, tapi lumayan bagus lah ya mams. Nah ini kertasnya juga kotak-kotak gitu, jadi lebih rapi. Nah seperti biasa aku tulis dulu Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat mams semuanya. Dan sebelum budgeting ini aku mohon maaf banget, mohon maaf ke mams semuanya. Di sini aku nggak bermaksud untuk ria, nggak bermaksud untuk menggurui dan segala macamnya. Tapi di sini aku lagi belajar untuk mengatur keuangan aku setiap bulan ya mams, supaya keuangan ini bisa lebih tertata, lebih teratur, dan juga bisa lebih hemat. Oke mams, jadi ini ada pemasukan. Nah ini untuk pemasukannya pure dari gaji suami ya mams, sebesar 7.500.000. Dan mohon maaf banget di sini aku gak bisa nyebutin keseluruhan gaji suami ya mams. Nah untuk istri itu aku sebagai ibu rumah tangga dan juga honorer. Nah untuk gaji honorer aku gak masukin ke sini karena lumayan kecil, bukan kecil sih, alhamdulillah ya, berkah ya mams. Tapi untuk gaji ini aku simpan aja di tabungan. Selanjutnya di sini ada saving. Nah untuk saving ini sisa dari gaji suami aku simpen di tabungan utama. Kemudian ada pengeluaran. Nah untuk pengeluaran ini ada dua ya mams. Yang pertama ada kewajiban dan yang kedua ada kebutuhan. Untuk kewajiban ini adalah kewajiban yang harus dikeluarkan secepat mungkin ya mams. Takutnya kalau dinanti-nanti uangnya bisa kepake untuk kebutuhan yang lainnya. Nah pengeluaran kewajiban ini yang pertama untuk orang tua dan mertua ini aku anggarkan sebesar Rp1.300.000. Kemudian yang kedua ada tabungan anak, aku anggarkan sebesar Rp500.000. Nah ini untuk 2 orang anak ya mams, jadi dibagi 2. Insya Allah untuk bulan depan aku anggarkan Rp1.000.000 karena di bulan September ini lagi banyak banget pengeluaran. Jadi untuk tabungan anak ini aku anggarkan Rp500.000 dulu. Kemudian yang ketiga ada arisan, ini aku anggarkan sebesar Rp50.000. Nah ini untuk arisan keluarga ya mams, minim biayanya karena memang kita itu arisan
untuk mempererat tali silaturahmi aja. Jadi tiap bulan itu kita ketemu keluarga besar gitu ya moms. Kemudian selanjutnya ada listrik dan PDAM. Ini aku anggarkan sebesar Rp150.000. Kenapa murah? Karena di sini aku listriknya cuma 450 watt ya moms. Lanjut ada kartu halau. Ini aku anggarkan sebesar Rp90.000. Nah nggak tahu kenapa ya moms, kartu halau ini kemarin itu Rp70.000, tapi sekarang naik lagi menjadi Rp90.000. Selanjutnya ada tabungan kurban. Ini aku anggarkan sebesar Rp300.000. Jadi tiap bulannya itu 300 ya mams, dikali 10 bulan jadi 3 juta. Insya Allah di tahun depan aku mau ikutan kurban lagi. Yang terakhir ada investasi sebesar Rp1.000.000. Nah untuk investasi ini aku simpen di tabungan yang satu lagi. Nah ini untuk jaga-jaga kalau misalnya nanti ada saudara atau temen yang jual misalnya tanah, sawah ataupun kebun. Nah ini aku ngambil dananya dari sini. Dan selanjutnya di sini ada pengeluaran kebutuhan. Nah kalau ini untuk kebutuhan aku dan anak-anakku, karena suami aku lagi kerja di luar, jadi kebutuhannya ditanggung sendiri ya mams. Oke, yang pertama ini ada belanja bulanan. Di sini aku anggarkan sebesar Rp600.000. Rp650.000. Dan ini aku gunakan buat beli pampers, minyak telon, sabun mandi, sabun cuci piring dan lain sebagainya. Emang pokoknya kebutuhan aku dan anak-anak. Kemudian yang kedua ada belanja mingguan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ini aku anggarkan sebesar Rp200.000 per minggunya ya mams. Ini aku gunakan buat makan aku sama anak-anak. Mudah-mudahan cukup sih mams. Dan ini aku tiap hari nggak masak itu ya mams. Kadang kalau lagi malas itu kita beli aja yang langsung jadi. Kemudian selanjutnya ada jajan anak. Ini aku anggarkan sebesar Rp500.000. Sebenarnya sih ini buat jajan aku juga mams. Nah di dana ini juga aku simpan buat nabung anak aku yang pertama. Di sekolah kan suka ada nabung gitu ya mams. Jadi tiap harinya aku sisipkan 10.000 atau 20.000 di tabungannya. Dan selanjutnya di sini ada kegiatan sekolah sebesar Rp200.000 karena sekarang di tiap bulannya itu pasti ada kegiatan, jadi kita harus nambah budget lagi. Oke, selanjutnya di sini ada les anak sebesar Rp450.000. Nah les ini ada dua ya mams, les ngaji sama les calistung. Nah selanjutnya ada gas dan galon. Ini aku anggarkan sebesar Rp110.000. Nah untuk galon ini aku nggak full pakai galon ya mams minumnya, aku juga pakai air rebusan gitu yang dikirim dari rumah mama aku. Kebetulan rumah mama aku itu masih pakai suluh gitu ya mams kalau Sundanya, jadi menghemat gas. Nah selanjutnya di sini ada bensin. Ini aku anggarkan sebesar Rp200.000. Nah ini buat bensin mobil sama motor ya mams. Dan selanjutnya ada hiburan. Nah untuk hiburan ini aku anggarkan sebesar Rp150.000. Nah untuk hiburan ini aku gunakan buat main anak aku, misalnya mau ke toko yang dekat ada odong-odong gitu ya mams, aku pakai dananya dari sini. Nah selanjutnya ada dana darurat. Ini aku anggarkan sebesar Rp200.000. Kalau dana ini aku gunakan buat misalnya ada yang sunatan, nikahan ataupun yang lainnya mams. Dan ada dana cadangan sebesar Rp200.000. Nah untuk dana cadangan ini misalnya nanti kalau di akhir bulan ada minus aku ngambilnya uangnya dari dana cadangan ini. Terakhir ini ada bikin SIM sebesar Rp650.000. Nah ini kebetulan aku di bulan ini mau bikin SIM A rencananya ya mams. Ini aku anggarkan Rp650.000. Sebenarnya bayarnya sih Rp675 mams. Oke, untuk total pengeluaran kebutuhan aku di bulan ini yaitu sebesar Rp4.110.000. Nah untuk total keseluruhannya, yang pertama itu ada pengeluaran kewajiban sebesar Rp3.390.000 dan pengeluaran kebutuhan sebesar Rp4.110.000. Totalnya yaitu sebesar Rp7.500.000.
Nah, ini ada notes buat aku sendiri ya, Mams. Di sini alhamdulillah kita tidak punya cicilan ke bank ataupun kemanapun ya, Mams. Karena aku sama suami itu insya Allah semoga istiqomah ya, Mams, menghindari yang namanya riba. Tapi itu sih pilihan masing-masing ya, Mams. Kalau aku sama suami itu sepakat untuk menghindari riba, untuk tidak minjem uang ke bank ya, Mams. Nah, kalau misalnya kita pengen sesuatu, pengen misalnya beli mobil, rumah, ataupun yang lainnya, kita sepakat untuk nabung terlebih dahulu. Nah, kalau udah uangnya terkumpul, baru kita beli. Kalau misalnya belum, ya kita sabar dulu. Dan jangan melihat ke atas terus, jangan melihat teman-teman yang udah punya segalanya, tapi juga kita harus melihat kemampuan kita, melihat keadaan kita ya, Mams. Nah, untuk selanjutnya di sini ada jangan terlalu sering jajan sehingga mengakibatkan budget selalu kurang dan akhirnya mengganggu tabungan. Selanjutnya, masak dan jaga gaya hidup hemat dan sehat. Nah, ini alhamdulillah ya, Mams, tiap hari, nggak tiap hari juga sih, aku selalu masak di rumah buat anak-anak. Karena menurut aku sih makanan-makanan yang dikasih sama aku insya Allah kebersihannya terjaga. Kita nggak tahu ya, Mams, kalau dimasakin sama orang. Tapi kalau misalnya lagi malas atau lagi capek, ya udah kita beli aja yang udah jadi. Terakhir, hasil usaha di luar gaji dimasukkan ke tabungan. Alhamdulillah di sini aku jualan online ya, Mams. Jadi untuk hasilnya aku selalu tabungin ke tabungan gitu ya, Mams. Oke, ini part yang paling seru menurut aku, masukin uang ke posnya masing-masing. Nah, jadi untuk di awal bulan ini kita serasa menjadi orang kaya ya, Mams, banyak uang. Tapi kalau misalnya udah di akhir bulan itu uangnya udah pada habis. Kadang juga nyisa sih, alhamdulillah. Oke, Mams, segitu aja video budget and save gajian September 2023-nya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa buat Mams yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan buat yang udah dukung aku dari dulu sampai sekarang, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.